Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ainun Nalarodita, NIM 24021110575 dari kelas Matematika 2 PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kampanye praktik baik yang telah saya lakukan ketika PPL di SMAN 5 Jember sebagai ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Toto Barastiawan MSI. Judul praktik yang saya lakukan yaitu penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 10-3 SMAN 5 Jember. Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD diartikan sebagai rentang pembelajaran di antara tingkat pemahaman atau keterampilan yang dapat dicapai oleh peserta didik secara mandiri dan tingkat yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan dari guru ataupun teman sejawat. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau perkembangan aktualnya. Sedangkan batas atas dari ZPD adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur atau taraf perkembangan potensialnya. Jadi, dengan ZPD ini, guru diharapkan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman atau keterampilan peserta didik terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, guru dapat menentukan tingkat selanjutnya yang dapat dicapai dengan bantuan. Guru kemudian memberikan bimbingan atau dukungan bantuan yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Scaffolding adalah pemberian bantuan atau tuntunan yang dapat mendukung siswa lebih kompeten dalam usahanya menyelesaikan tugas di daerah jangkauan kognitifnya. Scaffolding ini dapat berupa penyederhanaan tugas, pemberian petunjuk kecil mengenai apa yang harus dilakukan siswa, pemberian model prosedur penyelesaian tugas, menunjukkan kepada siswa apa saja yang telah dilakukannya dengan baik, pemberitahuan kekeliruan yang dilakukan siswa dalam langkah pengerjaan tugas, dan menjaga agar rasa frustasi siswa masih berada pada tingkat yang masih dapat ditanggungnya. Pemberian scaffolding kepada siswa dapat dilakukan dalam 3 tingkatan. Untuk tingkatan yang pertama yaitu tingkatan dasar. Tingkatan dasar adalah penyediaan lingkungan belajar yang mendukung atau environmental provisions. Di awal kegiatan pembelajaran, guru harus menyiapkan kondisi lingkungan belajar yang kondusif sebagai keberlangsungan dan kenyamanan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu interaksi langsung antara guru dan siswa atau direct interaction melalui explaining atau menjelaskan, reviewing atau meninjau, dan restructuring atau restrukturasi. Jika siswa banyak melakukan kesalahan dalam menjawab persoalan, guru dapat melakukan interaksi dengan siswa untuk menjelaskan sedikit demi sedikit serta peninjauan sebagai umpan balik peserta didik, hingga di akhir interaksi guru memberikan langkah-langkah yang terstruktur dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Selain itu, interaksi siswa dengan teman sebaya sebagai salah satu hasil dari proses berpikir siswa. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu penekanan berpikir konseptual atau developing conceptual thinking. Di akhir, setelah proses tersebut, guru telah memberikan penekanan terhadap bagaimana cara menyelesaikan soal yang diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu tahapan penerapan scaffolding pada ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 10-3 SMAN 5 Jember.
Tahapan yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik awal dan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kemampuan awal siswa sehingga dapat mengidentifikasi zona perkembangannya. Asesmen diagnostik dapat berupa materi yang esensial dengan materi yang akan dipelajari. Asesmen ini dilakukan agar guru mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Dalam praktek kali ini, materi pembelajaran terkait dengan perbandingan trigonometri. Jadi, asesmen diagnostik awalnya dan pertanyaan pemantik berupa materi yang terkait dengan perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan senilai dan Pitagoras. Tahapan yang kedua yaitu memilih dan menyesuaikan tugas yang tepat sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik adalah kunci untuk memanfaatkan ZPD dengan efektif. Tugas yang diberikan dalam pertemuan yang pertama yaitu menyelesaikan LKPD dalam kelompok. Dalam pertemuan yang kedua, masih dengan kelompok yang sama, siswa diberi tantangan dengan menyelesaikan game domino trigonometri. Untuk tahapan yang ketiga yaitu guru dapat memfasilitasi peserta didik dalam kolaborasi dan kerja kelompok untuk memanfaatkan ZPD siswa. Karena melalui kolaborasi antara peserta didik, mereka dapat saling membantu dan belajar satu sama lain yang dapat merangsang pemikiran kritis, memperluas pemahaman, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk tahap yang keempat yaitu membantu siswa yang sedang kesulitan dengan memberikan scaffolding atau bantuan yang tepat sesuai dengan zona perkembangannya. Dengan memberikan bantuan yang tepat dan memperluas ZPD siswa secara bertahap, guru dapat membantu mereka mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Dan untuk tahapan yang kelima, yang terakhir yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam penyelesaian suatu permasalahan. Dengan peserta didik terlibat langsung dalam penyelesaian masalah, akan membiasakan mereka untuk berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Selanjutnya, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Untuk hasil yang pertama yaitu peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Peserta didik dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena peserta didiklah yang menciptakan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa canggung untuk bertanya terkait materi yang belum dimengerti. Untuk yang kedua, peserta didik berani untuk menyampaikan pendapatnya. Peserta didik lebih berani menyampaikan apa yang belum ia pahami terkait pembelajaran yang disampaikan. Di sisi lain, peserta didik juga lebih berani menyampaikan perbedaan pendapat mengenai pemecahan soal. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan dalam bekerja sama atau berkolaborasi. Pada saat menerapkan scaffolding pada ZPD, peserta didik akan melakukan kegiatan kerjasama atau kolaborasi dengan teman sebaya. Oleh karena itu, peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Untuk yang keempat yaitu pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pada saat menerapkan scaffolding pada ZPD, peserta didik akan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan karena mereka menciptakan suasana belajar mereka sendiri dan juga peserta didik menerima bantuan bertahap yang tepat sehingga mereka dapat mengatasi tantangan yang awalnya sulit, merasakan kemajuan pribadi, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama yaitu pembelajaran dan replikasi hasil ini sebagai evaluasi pembelajaran untuk mencapai peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, peran guru berfungsi sebagai motivator dan mediator untuk membantu siswa mencapai zona perkembangan aktual mereka. Yang ketiga, kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih ahli dapat memberikan dampak untuk meningkatkan zona perkembangan aktualnya.
Yang keempat, tanggung jawab penuh bagi siswa untuk dapat mengelola pemahamannya dengan baik walaupun kegiatan pemahaman dibutuhkan dari kegiatan dengan orang lain. Dan yang terakhir, dengan penerapan scaffolding ini, secara kedepannya, kemampuan siswa dapat berkembang lebih maju sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Karena dengan scaffolding, siswa dapat mengurangi kesulitan mereka ketika memahami materi pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.